Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada Seorang wanita dengan mengendarai motor menabrak kantor SPKT Polres Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ada orang berbuat kriminal lalu dia mengatasnamakan ajaran Islam. Kita umat Islam wajib marah. Tanya, terorisme itu musuh kita bersama. Saudara Joko Widodo juga harus ditangkap karena terkait dengan Ustadz Farid Ahmad Kobar. Saudara Joko Widodo juga bisa ditangkap dengan tuduhan dia telah melakukan tindak pidana terorisme. Bisa ditindaklanjuti tidak? Bisa nggak? Ini tuduhannya membabi buta, yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Negara tidak boleh kalah terhadap aksi-aksi pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Organisasi bajingan, tulis saja bajingan, harus ragu-ragu. Saya bilang begitu. Kalau mau bubarin, dia dari dulu bubarin, Pak. Mestinya ya. Tetapi pertanyaan Anda terlambat juga. Saya kan baru jadi menteri. Oh iya betul. Saya salah nanya dengan Anda. Sebelum insiden tersebut terjadi, pelaku dengan motornya melintas dari Jalan Sutomo dan berulang kali mencaci maki sejumlah petugas yang sedang mengatur lalu lintas. polisi jahat, main tangkap, main saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada Dari hasil pemeriksaan dan keterangan sejumlah saksi, pelaku mengalami perubahan pemahaman, sikap dan penampilan. Perubahan pemahaman pelaku yang diduga terdapat penyimpangan dari ajaran agama. Menurut saya nggak bisa ibu-ibu itu memanggil, misalnya ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI, dan sesudah itu kan lalu masyarakat senang banyak aturnya. Ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan. Siap berjihad, siap berjihad. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Terakhir saya berpesan kepada siapa saja yang ingin berbuat zalim, kezaliman itu pasti akan dibalas. Tidak menunggu saja di akhirat, tapi di dunia pun akan dibalas. Sebab doa-doa orang yang terzalimi tidak ada hijab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kenyataan, Ahok dan Rizik bertukar nasib. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menjadi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Polisi jahat, main tangkap, main saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada Memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan orang tuanya di aspek pemahaman agamanya. Karena bapaknya adalah seorang purnawirawan, itu dianggap berseberangan. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Ya jangan sampai salah-salah kita memilih atau mengundang orang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme, sehingga jangan sampai ini pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita. Ya. Sempat tadi mau menabrak anggota yang melaksanakan pengaturan, namun alhamdulillah tidak terjadi, dan yang bersangkutan ketika dikejar langsung lari menuju Polres dan menabrak ruang SPKT. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021, ditegaskan Presiden, pertama kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada, kata Mahfud dalam diskusi secara daring pada Minggu 26 Desember 2021.
Bukan hanya kondisi politik yang stabil, pembubaran FPI diklaim Mahfud juga berdampak terhadap kondisi di masyarakat. Masyarakat dinilai lebih memiliki kehidupan yang senang dan nyaman pasca pemerintah membubarkan FPI. Dan sesudah itu, kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman sekarang. Sesudah itu dibubarkan, maka politik stabil, kata Mahfud. Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan oleh ormas pimpinan Habib Rizik itu pun dilarang. Sebuah video seorang muslimah sengaja tabrak kantor polisi Polres Pematang Siantar viral di media sosial. Berdasarkan keterangan, wanita itu mengaku tak terima Habib Rizik Syihab yang dianggapnya sebagai nabi di penjara. Video muslimah itu viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rosok, seperti dilihat pada Selasa 22 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut pelaku mungkin berpikir bahwa surga berada di ruang SPKT Mapolres Siantar. Dia pikir surga berada pada ruang SPKT Mapolres Siantar, cuit netizen Tukang Rosok. Usai membagikan video aksi pelaku, netizen itu pun membagikan sebuah foto tangkapan layar yang memperlihatkan narasi artikel yang memberitakan terkait peristiwa itu. Dilihat dari isi narasi pemberitaan yang dimuat situs TV One News itu, disebutkan perihal keterangan pelaku kepada aparat. Menurut keterangan pelaku dari hasil pemeriksaan, ia mengaku sakit hati kepada polisi lantaran telah menembak mati Laskar FPI dalam peristiwa KM50. Selain itu, juga disebutkan bahwa pelaku tidak terima mantan pentolan FPI Habib Rizik Syihab ditangkap polisi. Pelaku tidak terima terhadap Polri yang sudah menangkap Habib Rizik Syihab, tulisnya lagi. Lebih lanjut, disebutkan bahwa muslimah berhijab yang diketahui bernama Fitri itu dalam keadaan sadar melakukan aksi tabrak kantor polisi itu supaya dirinya masuk surga lantaran membela Rizik Syihab yang dianggapnya nabi. Fitri pun melakukan aksi dalam keadaan sadar dengan tujuan masuk surga demi membela Habib Rizik Syihab yang dianggapnya sebagai nabi, ujarnya. Melihat hal tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar menyindir aksi seorang wanita yang menabrak ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu. Hal tersebut disampaikan Denny Siregar melalui sebuah cuitan di akun media sosial Twitter @DennySiregar7 pada Selasa 22 Maret 2022. Ada kadrunwati naik motor nabrak kantor polisi. Mau apa coba dia? Dia pikir Batman, katanya. Selain dari itu, sebuah cuitan Denny juga menyebutkan bahwa kantor polisi bukanlah surga. Itu pintu Polres, Bu, bukan pintu surga. Masa enggak lihat pelangnya, tulisnya. Terakhir, Denny mengaku masih menertawakan aksi nekat perempuan tersebut. Sampai sekarang gua ketawa lihat video emak-emak nabrak Polres itu. Emang apa yang dia harapkan dengan nabrak pakai motor itu? Polres hancur gitu, susah emang upil kering, pungkas Denny. Reaksi orang-orang bule melihat ada pawang hujan di acara semodern seperti MotoGP di Mandalika. Mereka kaget, tapi mereka tambah kaget ketika ternyata si pawang berhasil menghentikan hujan deras. Diguyur hujan deras menjelang balapan MotoGP, pawang hujan di sekitar sirkuit kembali diturunkan. Di tengah hujan deras, sang pawang kembali melakukan ritual dan membuat hujan mereda. And Ducati have so much experience in the wet, they just put a setting that they tell you. Percaya tidak percaya, pasca ritual, hujan yang mengguyur sirkuit akhirnya mereda dan panitia memutuskan untuk menggelar balapan pada pukul 16:15 waktu Indonesia bagian tengah. Bahkan akun official MotoGP nge-tweet dengan surprise, "It work!" Karena si pawang dianggap berhasil menghentikan hujan. Ritual ini kemudian dihujat oleh beberapa orang yang fanatik agama, dianggap sebagai kegiatan musyrik. Tapi mereka sendiri lebih syirik.
Masa baliho Rizik aja mesti disembah-sembah segala, dipuja-puja seakan dia dewa dari segala dewa. Aneh memang kaum jenggot separuh ini. Di satu sisi mereka ribut menganggap kalau pawang hujan dan ritual kendi Nusantara itu adalah kegiatan yang syirik, menduakan Tuhan dengan memakai perantara dalam meminta kepadanya. Baliho Rizik seperti berhala buat mereka, Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan kebodohan. Seorang wanita dengan mengendarai motor menabrak kantor SPKT Polres Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebelum insiden tersebut terjadi, pelaku dengan motornya melintas dari Jalan Sutomo dan berulang kali mencaci maki sejumlah petugas yang sedang mengatur lalu lintas. Padahal miskin dan bodoh itu bisa saja dari mereka sendiri. Ya gimana nggak bodoh, orang dalam penjara kok ya dipuja-puja. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan sejumlah saksi, pelaku mengalami perubahan pemahaman, sikap dan penampilan. Perubahan pemahaman pelaku yang diduga terdapat penyimpangan dari ajaran agama.